Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi, edisi hari ini Jumat 30 Agustus 2024. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi, dari GKJ Suryo Dinengratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan berbenung sejenak berdasarkan firman Allah. Adapun tema permenungan kita di pagi hari ini adalah Kristus sebagai Raja Kehidupan. Mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kitab bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga, yang penuh kemuliaan, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami berterima kasih pula atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur, kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan kami akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak Allah, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 45 ayat 2 sampai dengan 8, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih,
Adakah yang pernah membaca atau mendengar kisah kehidupan dari Putri Alice, seorang putri dari kerajaan Inggris? Ia hidup pada pertengahan abad ke-19 atau tahun 1800-an. Putri Alice ini tampaknya berbeda dari putri kerajaan pada umumnya. Sejak kecil, ia sudah mempunyai ketertarikan yang besar akan kehidupan masyarakat di luar kerajaan. Ia sering memperhatikan pekerjaan para petani di sekitar wilayahnya. Ia sangat bersimpati terhadap penderitaan dan masalah orang lain. Itulah sebabnya, saat negaranya berada dalam peperangan, ia bekerja sama dengan Florence Nightingale dan mendedikasikan dirinya untuk merawat mereka yang terluka. Florence Nightingale sendiri dikenal hingga saat ini sebagai pelopor ilmu keperawatan modern karena dedikasinya dalam mengembangkan sekaligus membagikan ilmu keperawatan, khususnya di tengah wabah kolera yang kala itu banyak menjangkiti orang-orang miskin dari pedesaan. Kembali ke kisah Putri Alice. Ia kemudian mendirikan dan mengelola rumah sakit di Darmstadt pada tahun 1869. Ia bahkan mengembangkan serikat pekerja yang khusus melatih dan mendidik para perempuan, khususnya untuk menjadi perawat. Putri Alice memang mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi ia tidak memposisikan dirinya terlalu tinggi sampai melupakan orang-orang di sekitarnya. Sahabat Petra yang terkasih, raja yang baik pasti juga akan dicintai oleh rakyatnya. Demikian hal ini diungkapkan melalui bacaan Alkitab pada saat ini. Dalam kitab Mazmur pasal 45, berisi ungkapan hati segenap rakyat Israel yang turut berbahagia atas pesta pernikahan raja mereka kala itu. Di dalamnya termuat pujian bagi sang raja. Dikatakan bahwa raja itu adalah yang terelok di antara anak-anak manusia. Di dalamnya ada dorongan agar sang raja terus maju demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Di sana juga sang raja disanjung bahwa ia sungguh mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Mari kita coba bayangkan apa yang membuat segenap rakyat bisa turut berbahagia semacam itu. Mungkinkah kebahagiaan rakyat semacam itu bisa terjadi jika misalnya raja dalam menjalankan pemerintahannya bersifat lalim, apa-apa dikenai pajak yang tinggi, tetapi pajak itu tidak kembali menjadi kesejahteraan rakyat dan hanya untuk memperkaya diri dan keluarga rajanya saja? Apakah mungkin kebahagiaan rakyat semacam itu bisa terjadi jika misalnya saja sang raja semena-mena mengambil rumah-rumah rakyat, hutan-hutan rakyat, dan berbagai ruang kehidupan lainnya atas nama proyek strategis kerajaan? Tentu kebahagiaan rakyat Israel kala itu atas pernikahan raja mereka hanya mungkin terjadi karena raja mereka telah memerintah dengan adil dan peduli terhadap segenap rakyatnya. Sahabat Petra yang terkasih, bagi kita orang-orang Kristen, Yesus Kristus adalah sang raja yang sejati. Ia tentu adalah raja dengan pemerintahannya yang universal dan tidak ada tandingannya. Meskipun demikian, ia hadir di dunia ini tidak
dengan unjuk kekuasaannya, tetapi justru dengan menyamakan dirinya dengan mereka yang lemah dan terpinggirkan. Maka dapat dikatakan ia adalah sekaligus raja maupun juga sekaligus gembala. Mengapa demikian? Pertama, dengan keadilannya, sang raja gembala itu memisahkan domba dari kambing. Ia memisahkan mana orang-orang yang baik dan layak berada satu kemuliaan dengan sang raja, dan mana orang-orang yang jahat yang layak menerima penghukuman. Kedua, dengan kesetiaannya, sang raja gembala itu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan. Dengan gigih, bahkan penuh resiko, ia melawan gembala-gembala palsu yang tidak memikirkan domba-dombanya. Ketiga, dengan kasihnya, ia tidak sekadar menghukum, melainkan lebih memberi kesempatan kepada domba-dombanya. Ia memperhatikan, mencari, menyelamatkan, membawa keluar domba-dombanya dari cengkeraman gembala palsu. Ia melakukan tindakan penyelamatan sebagai bentuk kasih dan kesempatan bagi dombanya yang terhilang untuk menemukan jalannya kembali. Ia juga membawa domba-dombanya pulang, membalut yang terluka, menguatkan yang lemah, membaringkan mereka, dan mengerjakan tugas sebagai sang gembala sejati. Yang diinginkannya adalah bahwa seluruh domba-dombanya selamat, berkeadilan, dan sejahtera. Sahabat Petra yang terkasih, berpusat pada kepemimpinan Kristus yang sekaligus raja maupun gembala yang baik, kita pun bisa memahami esensi dari kemuritan. Menjadi murid Kristus berarti menghadirkan diri kita ke tengah dunia tidak dengan kekuasaan yang menindas, tetapi justru dengan pelayanan kepada mereka yang kecil dan tidak berdaya. Mari saat ini kita bercermin. Apakah kita selama ini sungguh-sungguh ikut bersama Kristus dan menjadi domba-domba yang baik? Atau tanpa sadar kita justru menjadi ibarat kambing yang jahat? Atau bahkan gembala palsu? Untuk itu kita perlu menguji diri kita masing-masing. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita akan diam saja saat ketidakadilan terjadi? Ataukah kita berani turut bersuara menentang ketidakadilan itu? Saat orang-orang terluka membutuhkan balutan, saat orang lain membutuhkan perlindungan, saat si tawar hati kehilangan asa dan harapan, saat si sakit membutuhkan papahan dan bahu untuk bersandar, apakah kita hanya berdiam diri saja atau siap sedia mengulurkan tangan? Pada sisi yang lain, apakah selama ini kita hanya jadi orang Kristen yang sibuk berdebat ajaran sambil menghakimi mereka yang berbeda keyakinan? Atau sebaliknya, kita tinggalkan perilaku beragama semacam itu, dan kemudian kita lebih memilih bekerja sama dengan semuanya untuk mewujudkan karya kasih yang nyata? Sahabat Petra yang terkasih, Raja sekaligus gembala kita tidak ingin kita jadi umat yang senang terpaku memandang ke langit. Pandanglah dunia dan ikutlah apa yang ia lakukan. Pandanglah dunia dan berkaryalah demi keadilan dan kesejahteraan, karena kita telah diselamatkan. Raja dan gembala kita juga tidak ingin kita jadi umat yang senang beradu kebenaran.
tapi Ia menghendaki kita semua menjadi umat yang rela sibuk bekerja sama untuk menghadirkan kebaikan. Jadi akhirnya, rayakanlah Kristus sebagai Raja kehidupan, dengan saudara memberi diri menjadi perpanjangan tangan Kristus, sehingga dunia mengenal kasih dan keadilan Raja dan Gembala kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengundang kami semua untuk merayakan kehadiran Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kami. Berilah berkat-Mu dan mampukanlah kami semakin serupa dengan Kristus. Jauhkanlah kami dari sikap memerintah dan mengontrol orang lain, apalagi memperalat atau bahkan menindas mereka dengan kekuatan serta kekuasaan yang Engkau karuniakan pada kami. Kami mau senantiasa mengingat teladan-Mu, bahwa Engkau telah mengambil rupa seorang hamba untuk melayani kami semua. Maka biarlah kami juga sungguh menghayati teladan-Mu itu. Kami pun rindu menjalani kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kami, sebagai saudara dan sahabat yang baik bagi mereka, bukan sebagai tuan atas mereka. Dalam Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.